bersama saya Siti Zubaida di Berita Terkini edisi siar 1 Juni 2020. Hari ini Berita Terkini telah menyiapkan rangkaian berita menarik yang sudah disiapkan dan dirangkum dalam 5 menit ke depan. Dan inilah informasi terlengkapnya. Dikutip dari redaksi Pagi, pemirsa, arus mudik semakin tidak tertahan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pria berstatus positif COVID-19 bahkan nekat mudik menggunakan sepeda motor, hingga akhirnya dicegat oleh petugas berpakaian APD. Sejumlah pengendara motor tiba-tiba dihentikan aparat gabungan di pos pengamanan operasi Ketupat Lodaya, Tasikmalaya pada Kamis dini hari 21 Mei 2020. Siapa sangka bahwa di antara mereka ada salah satu pasien positif COVID-19 asal Kelapa Gading, Jakarta Utara yang melarikan diri. Pengendara motor yang tidak terkait pun diminta lanjut, sementara pasien yang menjadi sasaran segera dimasukkan ke dalam ambulans dan motor yang digunakannya disemprot menggunakan disinfektan. Usut punya usut, pasien berusia muda ini terkonfirmasi positif pada hari Rabu 20 Mei. Ia pun mengalami gejala batuk, lemas, hingga sakit kepala. Namun saat dirawat di Rumah Sakit Darurat Kemayoran, ia malah kabur dengan motor menuju Tasikmalaya. Dr. Adi Widodo selaku dokter RSUD SMC mengatakan bahwa sekitar pukul 1.30 dini hari tadi, RSUD SMC menjemput warga Kabupaten Tasikmalaya yang positif COVID-19. Dan pasien yang telah dirawat kondisinya dalam keadaan baik dan stabil. Selain itu pemirsa, ratusan kendaraan pemudik juga masih terus memenuhi jalur Pantura serta tol Cikampek. Aparat pun mencegat dan memerintahkan kendaraan mereka untuk putar balik. Di Cirebon, sejumlah motor lolos dari penjembatan pemudik. Di sepanjang jalan Pantura, ratusan sepeda motor berplat nomor Jakarta, Banten, hingga Jawa Tengah masih seliweran membawa pemudik yang berboncengan. Sejumlah pemudik mengaku berangkat dari Jakarta pagi dini hari untuk menghindari cegatan petugas. Ada pemudik yang mengatakan akan mudik ke Malang dan sengaja berangkat dini hari dari Jakarta agar tidak terkena cegatan. Keramaian serupa juga terjadi di Rangkas Belitung, Lebak, Banten. Identitas penumpang sepeda motor dan mobil diperiksa. Puluhan kendaraan asal Jabodetabek ini lolos karena melewati jalan-jalan kecil. Namun, pemudik yang lolos tidak diperbolehkan melintas. Banyak pemudik yang kesal karena sudah melakukan perjalanan jauh, namun mereka diminta untuk putar balik. Pemirsa yang ingin masuk ke Jakarta, ada info terbaru bahwa mulai Jumat 22 Mei 2020, setiap orang yang akan masuk atau keluar Jakarta wajib menunjukkan surat izin keluar masuk Jakarta. 12 pos disiagakan di titik-titik keluar masuk daerah DKI Jakarta. Bagi warga yang tidak membawa surat izin keluar masuk, dapat dikenakan denda hingga 10 juta rupiah. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020. Surat izin keluar masuk ini bisa didapat dengan mengakses situs resmi corona.jakarta.co.id. Masyarakat diminta melengkapi persyaratan seperti alamat tempat tinggal RT RW, surat keterangan sehat bermaterai, dan surat izin dinas dari kantor. Pada Jumat sore, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kepolisian dan Satpol PP memeriksa perlengkapan berkendara yang sesuai persyaratan yang berlaku sekaligus surat izin keluar masuk. Bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat tersebut diminta untuk putar balik. Di hari pertama diberlakukannya surat izin keluar masuk di Jakarta, petugas fokus pada pelanggaran physical distancing dan penggunaan masker pada pengendara yang melintas dari arah Bekasi menuju Jakarta. Namun petugas belum menindak pengendara yang dari luar Jabodetabek. Hingga Jumat siang masih banyak pengendara yang lalu lalang dari Bekasi menuju Jakarta. Selain itu pemirsa, meski pandemi
COVID-19 masih jauh dari selesai, namun momen Lebaran tetap dimanfaatkan warga untuk pelisiran. Seperti di Sampang, Jawa Timur, ribuan warga padati pantai yang dijadikan tujuan wisata. Meski pantai ditutup, tapi ribuan pengunjung tetap masuk melalui Jalan Tikus. Sejumlah pantai wisata di Madura, Jawa Timur masih ditutup. Namun ribuan warga tetap berbondong-bondong datang ke pantai pada hari pertama Lebaran. Jalan masuk utama memang diblokir oleh penjaga, namun jalan alternatif melalui kampung tetap terbuka. Alhasil, puluhan warga terus berdatangan dari siang hingga sore hari. Meski pandemi COVID-19 sedang merajalela, namun tak ada pengunjung yang khawatir. Mereka bebas bermain dan bersenda gurau seperti saat sebelum pandemi. Sebagian dari pengunjung bahkan tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Rani sebagai pengunjung mengatakan bahwa ia datang ke pantai karena ingin refreshing dan memang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. Ribuan pengunjung mulai buyar ketika aparat masuk untuk membubarkan mereka. Hasim sebagai manajer pantai wisata mengatakan bahwa pantai ditutup mulai 23 Maret sampai waktu yang belum ditentukan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini pagi ini. Saya, Siti Zubaida, pamit undur diri dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.